Mata itu membesar, menatap ke bawah dengan ancaman. Kai menoleh, menyadari ada begitu banyak mata yang sama mengawasinya. Ia bergumam dalam hati, menyadari betapa kuatnya mereka. Namun ia mengepalkan tinjunya, meyakini bahwa dengan sedikit kekuatan lagi, ia mampu menghadapi mereka. Saat itu, sebuah pesan sistem kembali muncul. Beberapa konstelasi meminta untuk bertemu dengannya. Ia membayangkan sosok raja dengan bola di tangannya, sementara narasi menyampaikan bahwa konstelasi-konstelasi di abis tidak bergerak. Mereka tidak bisa. Konstelasi saling membidik wilayah satu sama lain tanpa henti. Jika ada satu saja yang lengah meninggalkan posnya, ia akan lenyap seketika. Di hadapan kami, gerombolan monster muncul, dan saat itu dijelaskan mengapa para konstelasi selalu mengawasi dunia tanpa pernah meninggalkan takhta mereka. Mereka hadir melalui avatar, dan hanya orang-orang terpilih yang dianggap layak bisa menjadi avatar mereka. Kai mengangkat kepalanya dan berkata bahwa para konstelasi itu selalu mengawasi, persis seperti orang-orang yang menonton siaran langsung. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem muncul di hadapannya. Sang Lord of Blood and Brawls telah menaruh hadiah di atas kepalanya, sehingga setiap makhluk di wilayah itu kini memburunya. Dalam sekejap, kerumunan iblis mengepungnya sambil menyeringai. Kai sempat berpikir konyol, seolah mereka hanyalah penonton yang sedang mengomentari siaran. Namun, iblis-iblis itu serentak menyerang. Lalu terdengar narasi bahwa hanya orang yang memiliki keberanian sekeras baja adamantium yang bisa berpikir seperti itu. Kai memang memilikinya. Ia mengangkat suaranya dengan lantang, menyatakan bahwa ia akan menjadi konstelasi, dan ia tidak lagi punya alasan untuk merasa takut, karena semua mata kini sudah tertuju padanya. Adegan berpindah pada seorang pria yang menatap layar televisi. Ia berkata kepada temannya bahwa anak di layar itu sedang diperlihatkan. Sang teman menoleh dan bertanya siapa dia sebenarnya. Seorang pria bersetelan rapi menjawab bahwa semua orang merasa iri, karena mereka juga ingin menandatangani kontrak dengan konstelasi. Sang penonton berkata bahwa kalau yang dimaksud adalah cerita yang pernah ia dengar, maka ya, ia sudah menandatangani kontrak dengan konstelasi. Namun pria di layar itu menambahkan, kenyataannya tidaklah seindah yang dibayangkan. Hanya mereka yang sudah menandatangani kontrak yang akan memahami betapa pahitnya. Mendengar hal itu, sang penonton menggerutu, tidak percaya. Tetapi pria di layar melanjutkan, menatap mikrofon, mengatakan bahwa aturan konstelasi mengikat dirinya dan membuatnya diawasi tanpa henti, siang dan malam-malam. Pria bertubuh besar yang juga menonton televisi mencemooh, menyuruhnya menangis saja. Namun, tokoh utama di layar menatap ke depan dengan terkejut. Temannya berkata bahwa ia harusnya bersyukur, karena ia sudah menjadi avatar. Ia punya segalanya, ia tampak tampan, mengapa masih mengeluh hidupnya berat? Di saat itu, Kai membayangkan kembali wajah-wajah para iblis, dan sebuah narasi menjelaskan bahwa kini ia memahami arti kata sang pemburu. Menjadi avatar berarti tunduk pada aturan dan menjalankan perintah konstelasi. Bila melanggar, hukuman tak terbayangkan akan menantinya. Jadi, meskipun semua orang iri padanya, kenyataannya menjadi avatar hanyalah menjadi budak dalam belenggu yang tampak indah. Ledakan besar mengguncang medan pertempuran. Iblis-iblis terpental ke segala arah. Ada yang berteriak bahwa mereka harus membalas demi kehormatan Lord of Blood and Brawls yang sedang mengawasi. Namun sesaat kemudian, tubuh mereka ditembus cahaya tajam bagaikan laser. Kai mengangkat tinjunya, menghancurkan beberapa musuh sekaligus. Dengan sorot mata tajam, ia berkata, sejak kecil ia ingin menjadi kuat, bukan karena makhluk kuat seperti kalian memperhatikannya, tetapi karena ia ingin memilih jalannya sendiri. Ia melangkah maju, menegaskan bahwa ia tidak bisa menyerahkan takdirnya kepada para konstelasi, tidak setelah sejauh ini ia melangkah. Pesan sistem kembali muncul, memberitahu bahwa Bannerman of Plog and Darkness sedang mengejek Lord of Blood and Brawls. Kai mengangkat wajahnya dengan wajah masam, merasa terganggu. Pesan lain muncul, menyebut bahwa Bannerman of Plague and Darkness terkesan dengan teknik bela dirinya dan ingin memberinya kemampuan untuk melepaskan awan racun. Kai berbalik dengan kesal, menolak hadiah itu. Konstelasi itu murka karena penolakan, sementara konstelasi lain menertawakannya. Kai bertolak pinggang, mengatakan bahwa ia bahkan tidak bisa menggunakan sihir. Pesan sistem berbunyi bahwa Bannerman of Plague and Darkness terperangah, seolah tak percaya. Namun ejekan lain tetap datang. Kai menatap langit dengan kesal,
Lalu Kitty of Lava and Magma menawarkan untuk mengajarinya sihir. Sekali lagi ia menolak. Ia berkata bahwa ia ingin meraih segalanya hanya dengan seni bela diri. Kecewa, ia menatap ke depan, sementara Kitty of Lava and Magma mencibirnya sebagai hipster. Tiba-tiba sebuah batangan besar jatuh di samping Kai. Ia terbelalak. Pesan sistem menyatakan bahwa Kitty of Lava and Magma memberinya satu batangan adamantium. Bannerman of Ploughgy and Darkness bertanya dengan kesal untuk apa benda itu. Namun Kai meraih adamantium itu, memeluknya sambil tersenyum lebar, lalu berterima kasih atas pemberian hadiah. Narasi menjelaskan, meskipun Kai terobsesi pada kekuatan, ia tetap saja manusia yang lahir dari masyarakat kapitalis yang rakus. Tak lama, pesan sistem raksasa muncul, menyebut bahwa Kitty of Lava and Magma menawarkan mineral lebih berharga sebagai imbalan jika Kai bersedia menandatangani kontrak. Kai menyipitkan mata, lalu mengacungkan jarinya sambil berteriak bahwa ia akan menjadi konstelasi sendiri. Tak ada gunanya mencoba menggodanya dengan hadiah-hadiah seperti itu. Pesan sistem menjawab, Kitty of Lava and Magma menggelengkan kepala sambil berkata bahwa inilah masalah utama dengan para hipster. Kai berjalan mendekati bar iblis miliknya, sambil bergumam heran dari mana konstelasi mendengar kata hipster. Ia tahu kata itu hanyalah terjemahan baginya, namun tetap terasa aneh. Atau mungkin memang ada istilah serupa di dunia konstelasi. Kai lalu membuka pintu lebar-lebar dan melangkah masuk. Pesan sistem terakhir muncul, menyatakan bahwa Kitty of Lava and Magma masih terus mendukungnya. Kai menurunkan tubuhnya perlahan, lalu mulai membersihkan reruntuhan di dalam bar iblis. Ia berkata bahwa keadaan bar yang berantakan seperti ini adalah hal yang wajar, mengingat kekacauan besar yang baru saja terjadi di luar. Saat itu, sebuah pesan dari sistem muncul, memberitahukan bahwa suatu saat nanti, hal seperti ini akan menjadi tanda bahwa dirinya mampu naik menjadi konstelasi. Namun, konstelasi pembawa ular wabah menatapnya dengan jijik, membenci dirinya karena tidak tahu tempatnya. Kai kemudian menemukan sebuah tong besar di antara reruntuhan. Ia berkata dengan mantap bahwa inilah yang ia cari, lalu segera mengikatnya dengan tali. Ia sudah lama berhenti memeriksa notifikasi pesan dari para konstelasi. Semua ejekan, cemoohan, hingga godaan yang datang dari mereka sudah tidak berarti lagi baginya. Dengan tenang, Kai mengangkat tong itu ke belakang punggungnya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Ia hanya berjalan di jalan yang ia pilih sendiri. Saat keluar, Kai berkata dengan lirih bahwa ia bersyukur untuk semuanya, lalu menambahkan kata perpisahan. Adegan berpindah. Kini kita berada di ruang lain, sebuah lautan kosong dengan pulau-pulau kecil yang datar. Di salah satu pulau berdiri seekor makhluk berkepala dua, menatap lurus ke depan dengan tatapan mengancam. Dari belakangnya terdengar suara bertanya apakah ia melihat seorang manusia laki-laki. Makhluk itu menoleh dengan terkejut, tepat saat sebuah jendela sistem terbuka, menampilkan citra Kai. Suara itu menambahkan bahwa manusia tersebut memiliki tinggi seperti ini dan wajah seperti yang tampak di hologram. Seorang utusan Dewi Langit menunjuk hologram itu, lalu berkata bahwa seorang konstelasi sedang mencarinya. Makhluk berkepala dua itu tersenyum sinis dan bertanya makhluk macam apa yang dimaksud, mengapa ia harus memberitahu utusan langit. Adaquanel hanya menatap ke depan dalam diam selama beberapa detik. Tanah di sekeliling mulai retak. Lalu dari celah itu bermunculan kepala-kepala aneh. Makhluk-makhluk yang aneh keluar satu persatu sambil menatap tajam ke arah Adaquanel. Pemimpin mereka maju ke depan, menertawakan bahwa Adaquanel itu sepertinya sudah kehilangan indera penciumannya. Ia mengejek bahwa meskipun Adaquanel itu bersembunyi di balik perlindungan konstelasi, setidaknya ia harus sadar wilayah siapa yang telah ia masuki. Makhluk itu mengangkat cakarnya dengan penuh kebencian, berteriak bahwa wilayah ini adalah zona netral paling rahasia dan terpencil di dalam jurang abes, tanah bebas yang tidak dilindungi konstelasi manapun. Dengan gigi terkatup rapat, ia menambahkan bahwa Adaquanel itu harus merasakan cakar kebebasan di tubuhnya. Namun Adaquanel itu menutup matanya sejenak, lalu dalam sekejap melemparkan makhluk itu jauh ke belakang. Taring-taringnya berterbangan di udara, tubuhnya remuk. Adaquanel itu berdiri menjulang di atasnya, mendekat dengan langkah berat. Lalu dengan suara menggetarkan bertanya, apakah mereka melihat pria yang ia cari. Makhluk itu gemetar ketakutan, memohon ampun, berkata bahwa ia hanya iri karena Kai sangat mirip dengan avatarnya, bukan karena ia benar-benar melihatnya. Adaquanel itu hanya mengangguk,
lalu terbang sambil berkata, "Berterima kasih atas informasi tersebut dan semoga konstelasi memberkati mereka." Dengan tatapan penuh ancaman, ia melesat ke depan. Kita diberitahu bahwa Adaquanel itu, avatar dari Dewi Kebajikan Penimbang Keadilan, masih terus mencari pria yang bernama Kai di seluruh jurang abis. Ia mendatangi ras-ras yang bisa berbicara, dan bahkan berbicara secara telepati dengan para monster. Setiap kali ia mengalahkan mereka, ia selalu menanyakan hal yang sama. Apakah ada yang melihat Kai? Sebuah pesan sistem muncul di hadapan Adaquanel, mengatakan bahwa pengamat gigih ingin tahu mengapa avatar ini tidak berada di wilayahnya sendiri. Dewa jahat api mengerikan menjanjikan hadiah sebagai imbalan jika ia mau mengatakan kebenaran. Sementara itu, Tuan Ilusi menyimpang mencoba menebak maksud Dewi Kebajikan itu. Kita diberitahu bahwa karena para avatar jarang meninggalkan wilayah mereka, konstelasi menjadi sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Garis-garis biru muncul di sekeliling Adaquanel, lalu sebuah pesan sistem menyatakan bahwa ia sedang menggunakan keterampilan tabir sang dewi. Kini ia tersembunyi dari penglihatan para konstelasi. Pengamat gigih murka menuding bahwa trik murahan seperti ini tidak bisa menutupinya selamanya. Konstelasi lain menatap dengan marah, membuka matanya lebar-lebar. Pesan sistem lain muncul, menyebutkan bahwa Tuan Ilusi menyimpang menertawakan pengkhianatan avatar itu. Namun, Adaquanel terus terbang tanpa henti. Pesan sistem berikutnya muncul, menyatakan bahwa Dewa Jahat menjanjikan neraka api pembalasan, memaksa Adaquanel untuk membuka kembali tabirnya. Pengamat gigih bersuara, memohon agar diizinkan melihat apa yang disembunyikan, dan sebagai gantinya, ia akan memberikan hadiah. Adegan berpindah kembali. Kai berdiri di tanah kosong, berlatih dengan penuh konsentrasi. Kita diberitahu alasan mengapa Dewi Kebajikan Penimbang Keadilan mengirim Adaquanel dalam misi mustahil ini. Karena sang Adaquanel adalah sosok yang setia, yang akan menuntaskan perintah tanpa menyerah pada godaan konstelasi lain. Meski ia sendiri tahu, misi ini hampir tidak mungkin. Kini, mereka telah kembali ke sektor terbengkalai di wilayah milik Lord of Blood and Brawls. Kai mengangkat tangannya, lalu menghantamkan pukulan ke depan. Tinju itu merobek udara, menyebarkannya ke segala arah. Kai memandang kepalan tangannya dengan penuh keterkejutan. Pesan sistem memberitahu bahwa dengan tingkat penguasaan seni ilahi, jumlah energi yang ia miliki kini tidak lagi penting. Keterampilan master seniman bela diri membuatnya mampu menggunakan seluruh seni bela diri dengan sempurna. Kai mengernyit dengan sorot mata tajam, lalu menghantamkan tinjunya lagi dengan kekuatan penuh. Aliran udara yang tercipta jauh lebih dahsyat, mengguncang ruang di depannya. Ia terus berlatih, menyalurkan seluruh jiwanya ke dalam setiap pukulan. Sama seperti saat pertama kali ia mempelajari seni ilahi ruang. Cosmic Fist, udara kembali terbelah sejauh 1000 meter. Ledakan dahsyat bergema dari pukulannya. Di seluruh penjuru dunia, cahaya pesan sistem terlihat jelas. Kai menunduk dengan terkejut, sebuah notifikasi melayang di hadapannya, menegaskan bahwa ia masih berjalan di jalurnya sebagaimana seharusnya. Kekuatan esensinya meningkat. Dengan tenang, Kai mengeluarkan ponselnya, bergumam bahwa ia perlu memeriksa keterampilannya. Saat itu juga, narasi menjelaskan bahwa ketika Kai memutuskan meninggalkan wilayah setelah mengalahkan Varigoth, terjadi perubahan besar pada keterampilan misterius bernama resonansi dunia. Sebuah pemberitahuan muncul menyatakan bahwa resonansi dunia adalah guru pelatihan yang tak terkalahkan. Dunia beresonansi dengannya karena Kai hampir mencapai puncak eksistensi. Kartu di hadapannya bersinar, menyebutkan dengan jelas bahwa gelarnya kini adalah guru pelatihan yang tak terkalahkan. Kai kembali menunduk, matanya melebar penuh keterkejutan. Saat itu ia menyadari bahwa ketika mencapai tingkat penguasaan dalam seni ruang ilahi, seluruh keterampilannya telah meningkat hingga menjadi sempurna. Ia mulai memahami bagaimana ia harus menjadi lebih kuat demi meraih status sebagai konstelasi. Saat melangkah mendekati para iblis, Kai merasakan dunia seakan berbisik kepadanya. Salah satu monster menunjuk dengan jarinya, menggeram bahwa Kai ada di sana. Para iblis sontak mencabut senjata mereka, berteriak bahwa Kai sungguh mengira bisa melarikan diri di wilayah yang berada di bawah kekuasaan penguasa Lord of Blood and Brawls. Mereka bersumpah akan membinasakannya karena telah menghabisi sang Tuan Master. Kai menatap kartunya lagi, berpikir bahwa ia harus memperkuat esensinya dengan tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Dunia menjawabnya bahwa itulah jalan menuju menjadi sebuah konstelasi. Dengan langkah tenang, Kai terus maju tanpa gentar, meluluh lantakan semua lawan yang menghadang dengan mudah. Sambil berjalan,
Pikirannya kembali pada prinsip yang harus ia junjung. Ia melihat kartunya sekali lagi. Guru pelatihan yang tak terkalahkan. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Ia meyakini bahwa ia harus terus berlatih tanpa pernah kalah. Itu adalah jalan hidup yang benar-benar sesuai dengannya. Di tanah yang hancur, seorang iblis tergeletak sekarat sambil terisak, berkata bahwa bahkan avatar pertama pun tak mampu menandingi Kai. Jadi mengapa mereka semua masih berusaha sia-sia? Sang protagonis makin meninggalkan para monster yang sekarat. Kai hanya meletakkan adamantium di tanah, mengamati betapa cepatnya ia benar-benar semakin kuat. Ia menyadari, begitulah hebatnya kekuatan esensi. Narasi pun menegaskan bahwa Kai terus berlatih, meninggalkan sudut abis yang tak mampu dijangkau tatapan para konstelasi. Dalam pertempuran melawan iblis itu, selain resonansi dunia, Kai juga mendapatkan dua keterampilan baru yang terkait langsung dengan kekuatan esensi. Ia mengangkat kartu yang bergambar iblis. Namun ternyata itu adalah kartu raksasa baik hati. Pesan kartu itu jelas, tantanglah yang kuat, lindungi yang lemah. Kekuatan esensinya akan tumbuh ketika ia berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh. Lalu Kai memandang kartu berikutnya, yang bergambar dua entitas. Itu adalah kartu pengendalian diri. Lambang eksistensi yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Eksistensi terkuat. Kekuatan eksistensi tertinggi akan berkembang hanya jika pemiliknya hidup selaras dengan esensi dirinya. Ketika monster-monster bermunculan di hadapannya, narasi menjelaskan bahwa pengendalian diri adalah keterampilan yang menuntun pemiliknya bagaimana hidup sebagai konstelasi. Konstelasi adalah wujud eksistensi yang menulis aturan dunia, karena merekalah aturan itu sendiri. Jika seorang menggunakan mantra penyembuhan sembarangan, atau jika penguasa Lord of Blood and Brawls mencoba menyelesaikan segalanya dengan damai, maka kekuatan eksistensi akan melemah, dan daya mereka berkurang drastis. Kai berdiri di tanah tandus, menatap luas, sambil bertanya pada dirinya sendiri. Untuk menggunakan keterampilan ini, ia harus melawan lawan yang lebih kuat darinya, tanpa pernah kalah sekalipun. Kedengarannya sulit, tetapi justru itulah yang ia sukai. Sudah saatnya ia menjadi serius. Tiba-tiba, kilatan cahaya terang membelah langit. Kai mendongak, terperangah. Ia bertanya-tanya apa itu? Apakah monster baru? Sosok yang sangat besar tampak turun. Tanah di depannya runtuh. Sesuatu perlahan muncul dari kedalaman. Kai tersenyum getir, berharap makhluk itu kali ini benar-benar lebih kuat darinya. Seekor cacing raksasa muncul, mulutnya terbuka lebar. Kai mengerutkan dahi, mengepalkan tinju. Namun sesaat kemudian, matanya terbelalak, terkejut bukan main. Di hadapannya berdiri sahabat lamanya, seekor ular batu bernama Onyx. Onyx itu terdiam, menatap Kai dalam kebisuan selama beberapa detik. Kai melompat maju, memeluk sahabat lamanya dengan penuh haru, berseru bahwa makhluk itu telah tumbuh begitu luar biasa. Namun kemudian ia menatap ke langit, lebih terkejut lagi saat menyadari jumlah ular batu yang sangat banyak, begitu banyak hingga memenuhi cakrawala. Dengan penuh syukur, ia mengucapkan selamat, menyadari bahwa itu adalah anak-anak sahabatnya. Namun, sahabatnya justru menundukkan kepala dengan tatapan cemas. Kai menatapnya heran, dan bertanya, apakah ada bahaya besar yang membuatnya ingin Kai segera pergi. Tanah di bawah mereka retak semakin cepat. Batu-batu besar jatuh ke dalam jurang abis. Kai melompat naik ke punggung sahabatnya, menatap ke atas dengan perasaan takut. Narasi menegaskan bahwa sahabat lamanya dan seluruh keturunannya memang monster sebesar kota. Namun makhluk yang muncul kemudian jauh melampaui itu semua. Dari balik kegelapan, bangkit sebuah wujud dengan ukuran yang tak terbayangkan, tubuhnya memiliki jumlah kepala yang tak terhitung. Narasi menyebutnya sebagai Super Giant Monster. Makhluk raksasa yang belum pernah muncul di bumi sebelumnya, dengan tingkat ancaman X-Rank. Seluruh dunia harus bersiap siaga. Kai mengerutkan dahi. Tubuhnya merinding saat merasakan kekuatan magis luar biasa memancar dari makhluk itu. Ia bergumam bahwa energi yang dilepaskannya begitu dahsyat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat. Menatap kawanan ular batu, Kai menambahkan bahwa lawan kali ini benar-benar berada di tingkat konstelasi. Namun meskipun demikian, rasa kecewa kecil terselip dalam hatinya. Karena justru inilah pertempuran yang selalu ia harapkan. Sebuah pesan sistem muncul, mengumumkan bahwa Kai telah menemukan Hydra, ular raksasa berkepala 9. Kai menatap ke depan dengan terkejut selama beberapa detik. Diceritakan bahwa saat itu Kai sedang menarik perhatian para konstelasi,
Perhatian yang sama sekali tidak ia inginkan. Ada konstelasi yang memang lahir dari pengamatan terhadap perjalanan sang protagonis, namun sebagian besar justru mengejek dan mencibirnya. Bahkan ada yang menunjukkan permusuhan terbuka. Kai membayangkan salah satu dari mereka meraih dirinya, dan disebutkan bahwa konstelasi seperti Lord of Blood and Brawls, yang avatar pertamanya pernah menderita kekalahan telak, kini menatap Kai hanya sebagai seekor binatang buas yang belum dewasa. Kai menyaksikan debu beterbangan dan ditegaskan bahwa inilah alasan mereka berusaha keras mencegah Kai menjadi sebuah konstelasi. Karena itu pula sang protagonis melangkah ke zona netral, wilayah di mana para konstelasi hanya bisa mengawasi dari kejauhan. Menutup wajahnya dari tiupan debu, Kai memejamkan mata. Namun dikisahkan bahwa zona tak bertuan itu adalah wilayah hukum rimba, tempat di mana yang terkuat berkuasa. Hydra membuka mulutnya sangat lebar, melepaskan pilar cahaya. Ledakan dahsyat pun terjadi, mendorong mundur para sahabat Kai. Dijelaskan bahwa wilayah ini dikuasai para monster dengan kekuatan sebanding konstelasi, dan mereka sama sekali tidak terikat aturan apapun. Kai melompat menghindari serangan dan berseru kagum atas kekuatan sihir luar biasa itu. Ia tampak seperti bulldozer, menyaksikan Hydra menghancurkan anak-anak sahabatnya. Pesan sistem muncul, memberitahu bahwa keterampilan Giant Killer aktif. Jika ia berhasil mengalahkan Hydra, kekuatan esensnya akan meningkat. Lalu, keterampilan Master of the Self pun terpicu. Kai berlutut, mengepalkan tinju, menciptakan medan gaya. Saat menoleh, ia kembali melihat pesan sistem. World Resonance sedang beresonansi. Hydra raksasa mendekat, membuka mulutnya lebar. Pesan sistem lain muncul. Ia kini adalah Invincible Training Master. Keterampilannya memaksa dirinya melawan monster ini. Kai mendorong tubuhnya menjauh dari temannya, lalu berteriak bahwa sekalipun sendirian, pilihannya tidak akan berubah. Dengan sorot mata tajam penuh amarah, ia menantang sang ular untuk menyerangnya. Hydra menundukkan kepala dan sahabat Kai Onyx menampakkan wajah tidak suka. Kai menjawab bahwa ia sendiri juga seekor ular, seakan mengejek temannya sendiri. Lalu Kai mengangkat jari, menuju ke depan, berteriak bahwa Hydra telah mengganggu temanku dan keluarganya. Tidak peduli sekuat apa, Hydra kau akan menyesali itu. Hydra membuka mulutnya, dan tiba-tiba suara menggelegar bergema dalam kepala Kai. Menyuruhnya tiada, karena ia hanyalah makhluk remeh. Menutup matanya dengan terkejut, Kai sadar bahwa ini adalah telepati. Semua kepala Hydra meraung serentak, bersumpah akan menghancurkannya. Racun napas mereka dikatakan mampu membakar habis segala sesuatu, bahkan membuat para konstelasi berlutut. Hydra memancarkan aura haus cairan merah dari kesembilan kepalanya, sesuatu yang bisa membuat lawan manapun membeku ketakutan. Namun Kai melangkah maju dengan tenang. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, melesat dengan segenap tenaga. Kai sudah terbiasa dengan suasana seperti ini, sebab ia telah banyak bertempur di wilayah milik Lord of Blood and Brawls. Hydra terkejut ketika Kai melompat, dan dalam sekejap, salah satu kepala monster itu tertebas oleh pukulannya. Melihat kepalanya terpenggal, para sahabat Kai beserta keluarga mereka ternganga tak percaya. Hydra meraung marah, mendesis keras, berteriak lantang menuntut balas. Kepala yang terputus itu berdenyut, lalu dalam hitungan detik, tumbuh kembali. Pesan sistem muncul, menyatakan bahwa Hydra telah memulihkan kepalanya dengan keterampilan Divine Regeneration. Salah satu kepala menatap tajam ke depan, berkata bahwa mampu memotongnya memang mengesankan, tetapi ia harus membayar mahal karena telah menyentuhnya. Leher-leher Hydra membengkak, lalu salah satu kepala berteriak bahwa tak ada pahlawan atau konstelasi pun yang bisa menahan racun mereka. Kai memperhatikan dengan gelisah, bertanya dalam hati apa maksud perkataan itu, apa yang akan dilakukan monster ini. Leher Hydra menggembung berulang kali sebelum kesembilan kepala itu menyemburkan racun mematikan. Diceritakan bahwa bahkan para konstelasi pun gentar terhadap racun ini. Asap beracun menyelimuti seluruh planet, melahap semua kehidupan di jalurnya. Hydra berkepala 9 hanyalah perwujudan takdir kehancuran. Lawannya tidak punya pilihan selain menerima ajal. Namun, salah satu kepala Hydra mendadak menoleh, terkejut melihat sesuatu bercahaya di dalam kepulan asap. Dalam sekejap, Kai menghantam udara dengan seluruh tenaganya, menghancurkan 3 kepala sekaligus. Melihat cairan merah berjatuhan, Hydra berteriak marah, bertanya apakah ia benar-benar mampu menghentikan racun mereka. Kai menatap tangannya sendiri, merasa kepalanya seakan meledak akibat teriakan telepatinya itu. Ia sadar bahwa jika bukan karena kekebalan sempurnanya, ia pasti sudah tumbang.
Hydra mengaum, mengejek bahwa dirinya hanyalah sampah lemah yang tak pantas menentang makhluk sepertinya. Protagonis terus menatap tangannya, merasakan sesuatu yang berbeda dari saat ia bertarung sebelumnya. Kekuatannya kini jauh melampaui seni ruang ilahi dan materialisasi, divine cosmic art, dan perwujudan ki. Saat itu, ia melihat Hydra menyerangnya, mulutnya terbuka lebar, dan pada detik terakhir, protagonis berbalik dan meninju dengan segenap tenaga. Ia terus menghantam musuhnya, berkata dalam hati bahwa ia ingin menghancurkan kepala makhluk itu. Beberapa pesan sistem muncul, memberitahu bahwa resonansi dunia adalah seorang master pelatihan, tak terkalahkan dan kekuatan eksistensinya meningkat. Dengan sorot mata yang tegas, protagonis menendang, berseru bahwa begitulah efek dari peningkatan kekuatan esensi. Ia mengerutkan dahi, mengingatkan diri sendiri bahwa hal ini tertulis dalam deskripsi keterampilan. Protagonis meninju kepala Hydra lagi, meloncat ke udara dengan tinju terulur ke depan, menatap sekeliling dan berpikir bahwa Kai, teman atau sekutunya, ternyata tidak terpojok. Sebaliknya, ia mampu mengalahkan Hydra dengan satu pukulan. Namun, kepalanya yang baru tumbuh muncul hanya dalam hitungan detik, dan Hydra membuka mulutnya lebar, siap menyemburkan aliran racun. Menyadari hal itu, protagonis bergumam bahwa makhluk itu beregenerasi terlalu cepat. Hydra mendekati sang protagonis dan melepaskan awan racun, menjerit habis kau makhluk lemah brengsek. Protagonis mengisi kakinya dengan energi dan bangkit, sementara sistem memberitahu bahwa napas Hydra sangat berbahaya. Kai, dengan kemampuan kebal yang seharusnya melindunginya dari segala serangan, bahkan mampu menahan semua sihir kuat musuh dalam pertarungan melawan iblis yang jauh lebih kuat darinya. Hydra dan protagonis saling menatap. Mata mereka terkunci dalam ketegangan. Kai mendorong tanah di bawahnya, tetapi sistem mengingatkan bahwa mustahil menahan serangan dengan sekadar invulnerabilitas. Protagonis bergerak cepat, melompat di atas campuran racun, berharap bisa melangkah di atasnya dengan gerakan seperti cosmic step. Terus, berpindah dari satu awan racun ke awan lain, berpikir bahwa kecepatannya belum cukup. Jika saja ia bisa lebih cepat, ia mengerutkan dahi, menatap ke depan dengan wajah menakutkan. Hydra terus menyemburkan gas beracun. Namun, saat Kai bergerak dari zona aman ke zona aman, mengulang dalam hati bahwa ia harus lebih cepat, sebuah keajaiban terjadi. Protagonis menoleh dengan kaget, api dan racun yang disemburkan Hydra seakan berhenti. Waktu melambat, seakan memenuhi aliran kesadarannya. Hydra mengisi pembuluhnya dengan racun, siap menyerang lagi, tetapi sistem mengingatkan bahwa Hydra tidak bisa mengontrol napasnya secara sengaja. Kai mengerutkan dahi, menatap dengan menakutkan ke depan, sementara sistem memberitahu bahwa tidak ada ilmu bela diri yang diketahuinya yang mampu menimbulkan efek seperti ini. Detik berikutnya, ular itu menyemburkan aliran racun besar tepat di bawah tubuhnya. Kai mengulurkan tangan, cahaya terang menyilaukan, membutakan segala sesuatu di sekitarnya. Tanpa ampun, protagonis melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan salah satu kepala dalam hitungan detik, lalu menebas satu persatu kepala yang tersisa. Setelah mendarat, ia berkata bahwa kini ia benar-benar memahami. Dengan satu langkah maju, ia menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena serangannya jauh lebih kuat dari yang seharusnya, dengan level seni bela diri dan keterampilan yang dimilikinya. Melihat tangannya, ia menyadari bahwa kekuatan esensi bukan sekadar meningkatkan sihir atau seni bela diri. Kekuatan ini memungkinkan seseorang mengubah realitas sesuai imajinasi dan keinginan. Cahaya terang memancar darinya, dan sistem menginformasikan bahwa ia menerima pencerahan tentang cara menggunakan kekuatan esensi, kekuatan yang mampu mengubah realitas, dan sekarang ia bisa mengendalikannya. Akibat epifani itu, keterampilan protagonis semakin kuat. Kastil esensi muncul di hadapan mereka. Inilah kekuatan yang memungkinkan makhluk konstelasi yang mencapai puncak eksistensi bertakhta di abis. Konstelasi menggunakan kekuatan ini untuk mentransformasikan abis, menciptakan kerajaan, dan memberi hadiah kepada pengikut mereka. Kai menatap lawannya dengan tatapan menakutkan, dan sistem memberitahu bahwa selama konstelasi memiliki cukup kekuatan esensi, mereka mampu melakukan apapun. Hydra membuka mulutnya lebar, menjerit bahwa tidak akan memaafkan dan akan menghabisinya. Lalu sebuah kaki raksasa menghantam tanah, dan Hydra menegaskan bahwa ia akan meremukkanmu ke tanah dan merobek-robek tubuhmu yang lemah. Makhluk itu terus muncul dari tanah, dan sistem memberitahu bahwa dengan kekuatan esensi saat ini, Kai tidak bisa mengguncang atau mengubah kehendaknya.
protagonis menatap ke depan. Ia mempertimbangkan apakah harus melakukan